DDC. Shalom. Kurang kenceng suaranya nih, yang belakang gak kedengaran suaranya. Shalom DDC. Shalom. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Luar Mantap. biasa. Lagi-lagi yang belakang kurang kedengaran nih suaranya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yang suka cita lambaikan tangannya dulu dong. Kasih tos ke kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke, sebelum kita mulai muji Tuhan hari ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita nyatakan kalau Tuhan Yesus itu adalah yang terbaik. Come on. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Mari sama-sama kita katakan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan puji. Acungin jempolnya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama kita nyatakan dari awal. Masuk gerbangnya bersyukur. Come on DDC. 1, 2, 3, come on. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung. Mari sama-sama kita puji dia. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, oh semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. One, sing. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, ya sungguh baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Mari sama-sama kita acungin jempol kita di atas kepala, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Jemaat saja katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Mari sama-sama dengan jempol di atas kepala kita katakan sebab Tuhan baik. Come on, sebab Tuhan baik, ya sungguh baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, ya sungguh baik,
sih kita pernah bawain lagu Ada Satu Sobatku yang setia, tapi yang nyanyi di sini tuh senior-senior kami. Hari ini kita pengen nyanyi bareng lagu Ada Satu Sobatku versi kita yang muda-mudi. Siap semuanya? Siap? Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Come on. Hanya dialah sobat yang paling setia untuk kita semua. Come on everyone sing. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Oh tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Siapa namanya? Teriakan dengan kencang. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Oh nama Yesus yang menghibur hati. Hanya Yesus saja. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Oh nama Yesus yang menghibur hati. Katakan dari awal, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Oh tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Sebut namanya. Apa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Sebut namanya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Oh nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Come on DDC, kita sama-sama goyang. Ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Ayo yang belakang jangan mau kalah sama yang depan. Ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Goyang lagi. Kiri, kanan, kiri. Mari sama-sama kita nyatakan sambil bertepuk tangan. Hanya nama Yesus saja. Come on. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang Menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi dengan kencang kita nama Yesus. Namanya Yesus. Hanya Kau Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya Kau Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi kita katakan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Satu-satunya pribadi
yang tak pernah meninggalkan kami. Hanyalah Engkau Tuhan Yesus. Tapi ajar kami juga Tuhan, untuk kami juga bisa setia hanya kepada Engkau, kekasih kami satu-satunya Tuhan. Ajar kami untuk kami tidak melihat ke sekeliling kami, tergoda dengan sekeliling kami, enggak Tuhan. Kami hanya mau menikmati Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi setiap kami Tuhan. Kami hanya ingin menikmati Engkau, Bapa kami, sobat kami, dan yang terpenting kekasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut,
Tuhan. Sebab saat kami menyadari bahwa sukacita tidak perlu kami kejar, tak perlu kami usahakan, tapi hanya perlu kami nikmati, kami sambut. Karena Engkaulah pribadi sukacita itu Tuhan. Engkaulah pribadi kasih itu. Dan kami berbahagia memiliki Engkau sebagai kekasih kami Yesus. Kebahagiaan yang kami rasakan Tuhan bukan sekedar perasaan, tapi ini sungguh sesuatu yang nyata Tuhan. Karena kami memiliki Engkau Yesus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Kau milikku, aku
Silakan duduk Bapak Ibu semua. Halo. Ni hao ma. Berarti lu orang Cina. Mi, gue bilang ke mami gue, Mi lu mau kesaksian gak? Wah, suruh simbeng aja katanya. Lu menikah, lu orang hoki. Lu enggak menikah, lu orang hoki. Lu karyawan, lu orang hoki. Lu jadi bisnismen, lu orang hoki. Lu punya anak, lu orang hoki. Lu gak punya anak, lu orang hoki. Because we are the hoki family. Amin. Tapi lu kalau gak kerja, lu gak hoki. Orang Medan bilang bohoki, bohoki. Ya. Tapi gua nggak ngomongin itu cuman pembukaan, ya, introducer. Mami gua ini, ya, bagi gua itu adalah harta karun yang hilang di dalam hatiku telah kutemukan kembali. Ya. Dulu tidak ada rasa rindu. Bisa kejadian seperti ini tuh, wah. Oleh sebab itu gue sebut harta karun yang terhilang dari dalam hatiku telah kutemukan kembali. Dulu kalau gue pulang diskotik malam-malam, gue gedor pintu, bapak gue gak pernah bangun. Yang selalu bangun emak gue. Tapi emak gue kalau ditanya sama Abed, si Rudi nakal apa nakal banget? Enggak, nakal aja. Itulah orang tua. Apalagi Tuhan. Sejahat-jahatnya saudara seperti apa? Tuhan buta. Buta. Dia tidak pernah melihat. Sejahat apapun kejahatan saudara. Percaya gak? Hah? Kok kayak gak percaya sih? Kejahatan Daud sama saudara. Kalah kita sama Daud. Tapi Tuhan Yesus anak Daud. Dan Tuhan Yesus bilang, dialah yang aku kasih kepadanya lah aku berkenan. Berkenan. Ya. Mak gua nih banyak hiburan, ya. Tapi saudara harus tahu, ya, ada sesuatu hal yang luar biasa di dalam diri emak gua. Ya. Waktu gua ke dokter, bawa emak gua, dokter bilang suruh olahraga sama jemur. Jadi gue bilang, mulai besok kita berjemur. Ya. Naik ke lantai 4. Lalu gue bilang, buka baju
Dia nggak berpikir 1000 kali, dia nggak berpikir apapun. Dia langsung baju buka, pamer susu. Tapi waktu di ibadah pagi, gue bilang, saudara yang mau ketemu Tuhan, ayo semua duduk di depan. Tidak ada satu orang pun yang bergerak, tapi dia bergeming karena otaknya terlalu canggih. Kalau otak emak gue udah kurang canggih, makanya dia nggak mikir langsung buka baju. Ngebersihin air, jadi Tarsan dulu katanya. Saudara jangan main-main tentang ini. Saudara pakai ini, tidak akan pernah ketemu Tuhan. Enggak. Terus yang perlu saudara tahu ya dari emak gua nih. Emak gua nih udah gak bisa jongkok. Udah gak bisa. Ya. Jadi satu kali pergi ke Guci di Tegal. Ayo berenang Mi. Dia mau turun ke kolam juga. Aduh, lagi ginian. Udah gue bilang gubrakin aja. Karena ini. Akhirnya dia ngegubrakin. Ya. Yang mau gue kasih tahu. Saudara mesti olahraga. Lu ngerti gak? Hah? Saudara mesti olahraga. Emak gue dari muda gak pernah olahraga. Dia hanya cari duit buat anak-anaknya. Lu gak olahraga, ntar masa tuanya lu susah sendiri. Lu percaya sama gue? Semua kebaikan tidak akan muncul dengan sendirinya. Ngerti gak? Enggak. Saudara harus mengusahakan. Dari semua olahraga yang paling penting itu saudara harus latih kaki. Suku. Kalau bahasa Korea. Nah soalnya saya kudu bisa changyonggo. Ini baru ke Korea nih. Kudu bisa cingogo. Cingogo tuh begini. Manusia zaman sekarang dibikin nyaman. Lu beol duduk kan. Sebenarnya beol jongkok itu baik buat lutut lu. Setiap hari saudara harus begini. Bisa kaku ini. Lu kalau udah kaku, dokter suruh suntik. Itu dokter bawa obat. Tahu nggak? Kalau dokter bawa obat maunya gini. No, kalau dokter Victor udah bawa Yesus tuh, dia nggak suruh. Kalau dokter, aduh di Indonesia, aduh apa suruh gini duit aja. Pemilik ruko gua udah habis ratusan juta operasi, masih juga sakit. Sekarang sebelah kirinya sakit lagi. Dokter suruh operasi lagi. Dokter mah masa bodoh. Nanti kalau gagal ya walahu alam. Kan lu udah tanda tangan. Yang penting lu mau sehat, lu kudu jaga. Lu gak jaga, lu gak bisa sehat. Ngerti gak? Ini yang di pojok-pojok yang gelap-gelap ya. Saudara jangan main handphone lu ya. Saudara di sini kalau main handphone
Mendingan lu gak usah ke gereja. Ngapain lu ke gereja main handphone? Bikin penuh sesak aja. Main handphone di rumah aja. Ke gereja serius. Serius. Liatin yang ngomong itu. Sama gue ikut persekutuan aja. Setiap ada yang ngomong dia gini. Ada yang ngomong begini. Ini. Dari siang sampai sore. Gak menguap, gak ngantuk-ngantuk. Kita orang budak. Ya. Ambil kopi lagi, ambil pisang lagi. Mau gini. Lu suruh persekutuan susah kan? Hah? Setan itu di dalam, bukan di luar. Gue udah bilang, kalau setan di luar ditangkal gampang. Ditangkis gampang, ya susah itu di dalam. Di dalam. Ya. Kalau gue begini, lu percaya nggak? Eng Tuhan Yesus naik. Lu percaya nggak? Hah? Berat ya? Gue juga berat. Waktu khotbah sebelumnya, kalau saudara ingat, gue ada pernah bilang, kalau orang sebut gereja ini sesat, lu harus apa? Masih ingat gak? Lu harus teguhkan kakimu. Gua tambahin, lu beli paku beton, lu pancang paku lu. Karena yang ada di sini lebih dari apapun yang ada di dunia. Lu percaya gak? Gue bilang bini gue, lu percaya gak? Percaya. Gue tahu lu ada Tuhan Yesus. Tiap ngomong tentang Tuhan dia pasti nangis. Tiap ngomong tentang Tuhan dia pasti nangis. Kenapa lu nangis? Enggak tahu. Pengen nangis aja. Dia berat ngelihat sosok Tuhan Yesus kayak begini. Berat. Tapi suatu hari akhirnya dia ngomong, hati gua masih tertekan. Selalu ke gereja berdua, selalu duduk di depan berdua, selalu persekutuan, selalu bareng-barengan terus. Tapi perkara Tuhan, beda berai. Beda. Saudara harus lihat karya Tuhan dalam diri saya. Jangan lihat guanya. Aduh, kalau lihat guanya lu pasti puyeng dah. Puyeng. Tapi karya Tuhan yang ada di dalam saya. Orang udah duduk di depan terus pun juga belum tentu Tuhan cerikan matanya. Apalagi duduk belakang terus. Apalagi nonton terus live streaming. Boro-boro dilawat Tuhan. Tuhannya gitu, assalamualaikum dilewat terus ya. Lewat terus assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hidup saya ini kalau permen itu nano-nano. Komplit. Gue tanya lu pernah diomelin Tuhan gak? Hah? Pernah diomelin Tuhan gak? Gue diomelin sama Stephen Rosdi itu. Lu masalah lu apa sebenarnya? Hah? Masalah lu apa? Gue sampai begini aja. Dalam hati gue salah apa? Kayaknya
Seringan dia minta ganti jadwal ke gua. Kenapa dia sama gua begitu? Nah itu jiwa tuh. Itu jiwa. Tapi itu Tuhan. Sama seperti engkau geram terhadap setan dalam diriku, engkau harus geram terhadap setan ketakutan dalam dirimu. Geramnya harus sama. Komplit saya. Ini gue jalan ini nggak napak tanah ini gue. Ini napak karpet. Gue ini jalan tuh agak ngapung loh, nggak napak. Lu susah percaya kan? Yang membuat lu berat itu adalah semua keinginan duniawi lu. Itu yang menjadi berat. Jadi orang mati nggak ada beban. Jadi orang mati nggak ada beban. Duit lu sama duit gua jamin banyakkan duit lu. Gua jamin banyakkan duit lu. Kenapa? Karena gua masih punya utang sama importir tiap bulan nyicilin. Kemarin manajer salah importir datang. Ya, namanya jiwa kan pasti deg-degan. Waduh, dia mau nagih utang nih katanya. Tapi hidup lega itu saudara harus alami itu. Kalau saudara tidak alami, maka saudara hanya tahu Yesus hanya di sini doang. Hanya di sini. Ini ibaratnya ini lagi naik pesawat nih. Kemarin lu naik pesawat apa? Ke Korea? Garuda Pancasila. Wah, lu mah. Naik pesawat apa? Hah? Asiana. Biasa kalau habis pesawat itu naik, ntar si kapten itu pasti ngomong ya. Ngomongnya gimana tuh kaptennya? Lucy ini pasti tahu nih, ini sering naik pesawat nih gua tahu nih. Hopeng gua nih. Lus, ngomongnya gimana itu kapten? Caca maricae. Kusut si Lucy. Kapten itu dia akan ngomong begini. Ladies and gentlemen, this is Captain Jesus Christ and flight number GBI C number 7 will be crash after landing. Lu ngerti gak Bray? Hah? Kayak bahasa Inggris lu kurang ya? Gua jelasin pakai bahasa Indonesia ya. Bapak Ibu semua, saya adalah Kapten Yesus Kristus dengan pesawat nomor GBI C nomor 7. Benar gak sih alamatnya? C9 nomor 7. C9 nomor 7. Akan hancur berantakan setelah mendarat. Konsep gereja mau diobrak-abrik. Ya, mau diobrak-abrik. So, you have to fasten seatbelt. Praktekin saudara, kumaha itu. Praktekin seatbeltnya, kencangkan seatbelt. Seatbeltnya kencangkan. Ya. Hah? Pokoknya gitulah. Sabuk pengaman dikencangkan. Ya. Kalau enggak, saudara mental. Saudara mental akan pergi. Dan lu rugi besar. Beberapa hari yang lalu gua ketemu salah satu rekan BPA gua.
dia ngomong, Bapak jauh ke Duta mah udah aja cari gereja yang dekat sini. Kan banyak. Gereja kan sama aja. Enggak, gue bilang. Gue kasih tahu. Tulisan gereja sama. Sama. Gereja. Gereja. Tulisannya sama. Ada mimbarnya. Ada pengkhotbahnya. Kasih karunianya beda Bray. Gua kasih tahu beda. Sejak ada emak gua banyak ketitipan. Dan yang terakhir gua ketitipan itu adalah Tuhan ngomong, aku benci perceraian. Waduh, teman gua siapa yang cerai? Katanya semua baik-baik aja. Gua bilang ini nggak ada yang cerai. Umatku dicerai-beraikan oleh agama. Sekarang gua tanya, fungsi agama apa? Hah? Fungsi agama apa coba? Buat pribadi saudara. Fungsi agama apa? Selain identitas di KTP. Hah? Ada fungsinya nggak agama? Coba. Agama itu di sini saudara. Semua hukum yang ada di dalam Alkitab itu ada di sini. Ada di sini. Saudara hafal ayat Alkitab sampai 100 ayat, tapi kalau enggak Tuhan celikan hati lu, maka ayat itu enggak ada gunanya. MYM. Moyung men. Tapi kalau kata orang Kristen, lu rohani, lu hebat, lu rohani. Beberapa tahun yang lalu, waktu gue pertama kali ngalamin Tuhan, lalu Tuhan suruh saya untuk mendatangi suami istri, dulu mantan pemimpin di sini. Saya pergi, saya sampaikan tapi hanya ya karena. Tapi kemarin gua udah gak pusing lagi. 1,5 jam nggak tahu ngomong apa aja. Wah. Lalu suaminya berkata, Ma, Rudi datang ke sini supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Ngapain Bapak Ibu cari lagi? Hah? Ngapain? Tuhan udah ada di dalam Bapak Ibu. Mau cari kemana? Saudara jangan cari Tuhan lagi. Kalau cari Tuhan, lu gak akan ketemu. Lu yang belum pernah ngedengar, lu gak bakal ketemu cari Tuhan. Sebab Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini, kita cari. Mana Tuhan? Kita doa Bapa kami, kita berdoa ngapalin ayat, kita puasa, kita cari Tuhan terus, cari Tuhan terus. Nggak ketemu karena Tuhannya di sini. Ngerti nggak? Tuhannya di sini. Lalu setelah gue ngomong berapi-api, suaminya bilang lagi, Rudi mending sekolah teologi ya.
Kamu sangka menyelidiki kitab suci kamu akan ketemu dengan hidup kekal? Nggak akan ketemu, Pak. Selidiki kitab suci. Nggak akan ketemu hidup kekal. Tercatat di Alkitab. Sekalipun banyak kesaksian tentang aku di dalam Alkitab. Sekarang saya mau tanya, bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Lagunya gimana ya? Takut salah gua. Menyenangkanmu, senangkanmu, itulah kerinduanku. Bagaimana? Hai orang Kristen yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun jadi orang Kristen. Bagaimana cara engkau menyenangkan Tuhan? Anybody church? Hah? You know what I mean? Biar pusing kameramen. Bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Hah? Bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Senangkan dirimu. Sebab Tuhan ada di situ. Senangkan dirimu. Tuhan bukan di luar, di dalam. Senangkan dirimu. Kasih pakaian terbaik. Rawat dirimu. Jaga mulutmu. Jangan semua makan. Body mau langsing, mulut gak dijaga. Ngaco kamu. Itulah cara menyenangkan Tuhan. Bukan penyembahan, bukan. Kalau lu menyembah Tuhan, lu di luar. Tuhan lu di luar kalau lu menyembah, lu menyenangkan. Lu cari Tuhan lu di luar. Tuhan lu di luar. Lalu terakhir lagi ya. Naon ya? Satu ayat lagi nih. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Tercatat di Mazmur itu. Alamatnya di mana gua kagak tahu. Pokoknya ayat di Alkitab. Rumahku tuh bukan gereja. Dulu kita cari dana buat bangun gereja. Cinta akan rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Menghanguskan aku. Elunya abis. Abis. Nggak ada. Rudi Setiawan nggak ada, Paulus Rudi Setiawan nggak ada, Yohanes Paulus Rudi Setiawan nggak ada. Nanti gue kasih bukti, lu orang semua nggak ada. Hati gue udah dapat tentang duit, tapi gue nggak cerita sekarang. Dulu pernah gue bilang Yesus ke kanan, duit ke kiri. Lu harus percaya itu. Kalau lu masih cari duit, hati lu masih miskin. Lu tahu miskin? Hah? Miskin itu nggak dianggap orang. Kalau lu masih cari duit, hati lu miskin. Kan gue udah bilang, duit lu lebih banyak dari gua. Tapi I am a dead man, I am a free man. Gua orang mati, gua orang bebas. Berkali-kali Pak Abed ngomong, Tuhan mau hidup lu enak.
Makanya lu kalau masih pusing, ada yang salah dalam diri lu. Ada yang salah. Tuhan mau hidup lu enak. Seorang raja, hidupnya enak gak? Enak atuh raja, masa hidupnya gak enak? Semua disediakan. Anak raja juga semua disediakan. Mau apa aja disediakan sama rajanya, sama bapaknya. Apalagi lu. Bapa segala Bapa, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Dia ada di dalam hati kamu, Tuhan Yesus. Disediakan semuanya. Cuma lu jangan minta terus duit. Miskin hati lu. Miskin. Lu kalau minta duit sama Tuhan, cilakanya Tuhan kasih. Jiwa lu seneng. Cilaka. Udah jangan ngomongin duit, nanti dia ngomongin duit terus. Jadi ini bukan rumah Tuhan, ya. Saudara harus mulai masuk ke dalam dimensi yang gak kelihatan. Saya ini wujud nyata. Kelihatan sama mata saudara. Saudara dikasih mata berapa sama Tuhan? Surya? 2. 2 itu apa aja? Mata kiri dan kanan. Sudah. Dikasih nama baptis Immanuel, ada yang nyeletuk toko buku Immanuel, jadi dia kagak mau. Dikasih Yosafat, dia nanyain artinya apa. Tahu artinya Yosafat? Toko besi sumber rezeki. Itu punya si Afat, itu toko besi sumber rezeki. Makanya kemarin gue bilang, Fat, jelasin. Dikasih apa aja, ini jangan mikir. Lu mikir gak ketemu Tuhan, gue jamin. Sekalipun Kristen udah puluhan tahun, dia tetap semuanya perkara lahiriah, jasmani. Saudara, aduh, ini bisa sampai ke sini tuh, berapa banyak orang yang dikorbankan. Saudara nggak tahu. Banyak banget yang dikorbankan. Jadi kalau saudara ada di sini, lu hoki. Tadi gue bilang dari awal, lu ada hoki family. Lu orang hoki. Hoki itu bukan masalah duit aja, bukan. Salah lu kalau mikirin duit terus. Ya. Siap-siap. Siap-siap ya. Bini gue, lu gak persiapan? Enggak, gue bilang. Bukannya sombong, bukan. Semakin gue persiapkan, maka jiwa itu akan bermain. Tuhan bilang, kita ini hanya ada 2 kerajaan. 1 kerajaan dunia. Benar gak? 1 lagi kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Jangan mikir sorga neraka. Yesus saja.
Hidup lu Yesus, Yesus, Yesus. Jangan bikin surga neraka. Pak Ustadz bilang, lu ngapain mikirin sorga, sorga, sorga. Sorga tuh sekarang saat lu masih bernafas. Genaplah sesuai Alkitab tertulis. Di bumi seperti di dalam sorga. Hidup lu di bumi ini harus seperti di sorga. Kalau lu hidup lu ngaco, gak mungkin tiba-tiba nanti masuk sorga. Gak mungkin salah. Tuhan gak mungkin salah. Hidup di dunia inilah lu harus ngerasain sorga. Gua udah bilang lu Bray. Lu kalau ngeliat Tuhan Yesus yamca di Hotel Mulia sama Pak Ustadz. Lu yamca di Warteg Bahari. Aduh. Nangis lu Bray. Kamu tahu kenapa saya harus ada di sini? Kenapa sosok saya ini sama Tuhan harus ada di sini? Ada yang bisa jawab? Lus. Lu hoping gue lus soalnya lus. Jadi gue ingat lu terus lus. Jangan pusing lus. Ya. Lu harus lihat karya Tuhan di dalam hidup gue. Gue stres, gue pengen kabur, ya. Pengen bunuh diri. Nah, itu jiwa semua tuh, setan semua tuh. Pokoknya udah jangan berusaha, tenang aja. Sesusah apapun hidup lu, tenang aja. Amin, tenang aja. Tenang aja. Kenapa gue harus ada di sini? Apa yang sudah Tuhan hancurkan, jangan engkau manusia mencoba membangun kembali. Bait suci Tuhan Yesus rubuhkan. Maka pemisah antara ruang Maha Kudus, ruang Agak Kudus, ruang kudisan. Ya, itu dihancurkan. Tidak ada lagi perbedaan saudara dan saya. Bapak rohani, bapak roh jahat. Dia lebih rohani, gua gak rohani. Lu gak rohani. Dia lebih hebat. Teman gua bilang sekali waktu, suatu hari. Cuma ini gak ada si Afatnya. Dengerin lu Fat. Teman gua bilang begini. Gila, sekelas si Afat bisa vertigo. Jadi kalau gua vertikal wajar dong. Orang membedakan pelayan Tuhan sama jemaat. Itu, ini. Abed yang gua 2 minggu tekapar. Jadi kalau gua tekapar wajar. Bapak rohani? Hah? Gak hujan, gak angin, tiba-tiba 2 minggu tekapar. Dia makan nasi, gua makan nasi, lu makan nasi. Sama gak? Hah? Dia menghafal ayat aja. Gua kasih tahu lu. Gak ada lagi. Lu kencing bau pesing, gue juga kencing bau pesing. Sama, emang kencing dia wangi? Wangi Dolce Gabbana? Enggak, sama. Sama. Kenapa manusia mencari terus wujud itu? Kenapa manusia masih mencari wujud? Kenapa? Nanya orang Kristen. Kenapa manusia masih mencari wujud? Lu mau buka ruko, panggil hamba Tuhan. Berkati. Cilakanya lu diberkati.
Habis lu. Habis lu mengeluh-ngeluhkan hamba Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhan itu enggak kelihatan. Dan yang kedua, karena cara Tuhan zaman dulu di Alkitab itu, Tuhan tidak pernah berbicara kepada semua orang. Dia hanya bersuara kepada nabinya. Benar nggak? Hah? Benar nggak? Tuhan hanya bersuara kepada nabi. Jadi semua orang mencari nabi. Nabi semua dicari dia. Karena Tuhan lewat dia. Itu yang disebut Tuhan masih di luar. Tuhan masih di luar. Sekarang kan Tuhan Yesus sudah di dalam toh? Sudah di dalam toh? Ada nggak di dalam? Ibu yang tadi itu, dia bilang, tapi kan Alkitab sudah menulis, barang siapa mengaku begini-begini, dia tinggal dalam aku. Kata siapa? Kata siapa? Gak bisa jawab. Saudara kalau ngomong begitu, kata siapa? Harus ada bukti. Kalau gak ada bukti, tahu dari mana? Ada Yesus di dalam lu. Makanya Tuhan kasih perlengkapan, peralatan orang-orang yang bisa melihat sampai ke dalam. Izinkan dia melihat. Izinkan dia melihat. Lu jangan percaya sini tuh terus di Alkitab. Alkitab itu wujud nyata. Orang tersesat. Gua tanya sama lu, Tuhan datang, nyamperin lu, bawa Alkitab. Ciperan aja dah. Ini gua Tuhan Yesus. Ya. Ini Alkitab. Lu pilih mana? Hah? Ngomong. Hah? Lu pilih mana? Tuhan Yesus. Kayaknya lu pura-pura ya. Tuhan Yesus tinggal lu percayain ada di dalam. Saudara sepupu kita lebih kasihan lagi. Kasihan. Dia harus menunaikan. Berapa duit itu? Dia harus ngantri 20 tahun. Astaji. 20 tahun. Supaya dia bisa menunaikan. Tuhan Yesus kalau nggak datang, lu sama gua sama-sama ke sono. Lu tahu nggak? Karena tertulis di Alkitab. Musa setiap berdoa dia harus ke gunung itu. Lu kamsia sama Tuhan Yesus. Kalau lu sama-sama ke sono lu. Akan tiba saatnya orang tidak berdoa lagi ke gunung itu. Dia hanya menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Abed dan saya ini bagaikan bumi dan langit. Dari kecil, sekolah, rajin bantu orang tua, rajin ngejual bantu dagangan, sekolahnya berhasil. Lah gua ranking terus. Gua juga ranking di belakang, murid 43, gua ranking 40, 39, 38, naik turun. Merah terus. Kuliah. Tak sampai kuliahnya cepat, hebat. Gua 10 tahun kuliah. Itu pun kalau enggak kawin sama dia, gua enggak mungkin jadi sarjana. Karena kawin sama dia aja gua jadi sarjana. Pelayanan terus. Kemuliaan
menyertai engkau. Gua hidupnya kacau terus, kayak setan terus. Dia rohani, gua roh jahat. Kita semua sama. Saudara gak butuh pendeta, saudara gak butuh gembala, saudara gak butuh saya, saudara gak butuh Abed, saudara gak butuh Ruth. Saudara tidak butuh siapapun. Karena Yesus ada di dalam saudara. Kalau saudara butuh orang lain, Tuhan Yesus lu di luar. Bukan tidak boleh bertanya sama orang lain. Ingat itu ya. Selama gembala itu masih membutuhkan persepuluhan jemaat, maka dia akan disebut gembala upahan. Dan nama Bapa tercatat di dalam perkumpulan gembala upahan. Tercatat sama dengan terikat. Apa yang diikat di bumi akan terikat di sorga. Hati engkau jangan gentar akan hal ini. Sebab segala sesuatunya sudah aku persiapkan. Akunya A-nya huruf gede, Bet. Kalau engkau gentar, ambil spion, lihat ke belakang. Apa yang sudah Tuhan kerjakan. Apapun yang engkau lakukan, aku buat berhasil. Janganlah engkau lebih mencintai berkat daripada aku. Dasar saudara ngasih persepuluhan, dasarnya cuma satu. Lu cinta sama Tuhan. Bukan tingkap-tingkap lain. Bohong. Gua taat perpuluhan karena gua mau duit. Gua taat perpuluhan karena gua mau duit. Bukan orang tuh gak cari Tuhan Yesus. Dia cari berkat. Benar gak? Berapa kali Abed sampaikan. Kita ini gak cinta sama Tuhan Yesus. Kita cinta sama duit. Belalang-belalang pelahap. Yesus ada di dalam. Lu lahap semua itu belalang. Jangan lu yang dilahap sama belalang. Lu lahap abis belalang yang ada dalam diri lu. Amin. Yang ada di sini. Di sininya di mana? Lebih dari apapun. Lebih dari apapun. Saudara, gua ini kan ketitipan. Gua ketitipan bukan gua baik. Ingat itu. Hidup gua enggak lebih baik dari saudara. Ingat itu. Saya bukannya jadi alim, ngomongnya lemah lembut. Enggak, tetap aja begini. Kalau Abed ngomong begini, bro tadi ayatnya apa? Petrus 3 Pak. Bro tadi ayatnya apa? Petrus 3 Pak. Dia nanya sekali lagi, tadi ayatnya apa? Petrus 3. Coba bini gue yang nanya, Petrus 3. Petrus 3. Petrus 3. Gue tetap begini. Lihat cewek seksi pasti gue lihat. Pasti gue lihat. Apalagi bodinya kayak gitar Spanyol. Kalau bass beton gak gue lihat. Lihat minuman masih ada ketertarikan. Hanya gue bilang sama Tuhan, gue masih nakal Tuhan. Tapi gue ketitipan. Makanya lu jangan lihat wujud. Lu harus belajar lihat
2 mata, 1 mata jasmani, 1 mata rohani. Do not 2 eyes in your head. 1 mata jasmani, 1 mata rohani. Saudara harus mulai melihat. Karena beda banget. Saudara bisa bilang keluar dari mulut saudara, aku cinta sama Tuhan. Hati lu belum tentu. Lu bisa bilang gua gak cinta duit, gua gak cinta duit. Mulut lu bisa keluar seperti itu, hati lu belum tentu. Itu. Jadi antara kerajaan dunia sama kerajaan Tuhan Yesus di hati. Itu beda. Beda. Makanya ini jangan pernah saudara pakai. Kalau saudara pakai ini, saudara akan berusaha lagi, berjuang lagi, kerja keras lagi. Karena semua aturan dunia ada di sini. Lu harus sekolah tinggi. Lu harus kerja keras. Itu aturan dunia. Lu harus berkenan sama Tuhan. Lu harus menyenangkan sama Tuhan. Lu harus pelayanan terus. Lu harus melayani Tuhan. Ingat, saudara tidak dilayani oleh pelayan Tuhan. Saudara dilayani oleh Tuhan Yesus. Pelayan Tuhan saudara enggak melayani. Lu mati. Lu orang mati. Sama gue bilang sama Mami. Rudy enggak melayani Mami. Tapi Tuhan Yesus enggak melayani Mami. Rudy pun juga bukan melayani Mami. Tapi melayani Tuhan Yesus. Enak kan? Kitanya enggak ada semua. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Akunya hanya kecil. Habis. Selama lu enggak mati, maka Tuhan tidak akan pernah bisa hidup dalam diri lu. Bagaimana cara mati? Enggak tahu. Ya, nikmatin aja. Kalau udah menikmati Tuhan, saudara akan mulai mengerti, ya. Saudara akan mulai mengerti, lu nggak butuh hiburan. Bukan nggak boleh berlibur nih ya. Lu nggak butuh hiburan. Tempat hiburan itu paling banyak terus bermunculan. Staycation, hotel-hotel, penginapan, villa-villa terus bermunculan. Karena manusia rata-rata jiwanya sakit, jadi dia perlu dihibur. Dan lu kalau mau dihibur cara dunia, lu harus punya duit. Wah, kalau gak punya duit gimana? Lu menderita kan, sengsara kan? Tes, ngelihat orang staycation terus ke sono lagi. Tes, kanebo di sini, tes. Lu udah dapet. Lu gak butuh hiburan lagi. Lu gak butuh teman. Gua ini orang yang paling butuh teman. Selalu dari kecil sampai gede pasti gua punya gengnya. Pasti. Kemana-mana. Kalau ngelihat orang naik sepeda sendirian. Jangan bonga, kanin dade kawan, woh kemana-mana sendiri. Gua ledekin. Masa lu gak ada temen sih? Hah? Lu kuper kali ya? Hah? Atau lu gak disukain orang ya? Lihat gua nih. Sekarang gua naik sepeda sendirian. Enjoy. Paling hobi nonton gua. Sekarang nggak nonton tuh. Jam 8 setengah 9 udah tidur. Bangun setengah 4. Jam 4. Tiap hari. Aku menikmati itu.
udah ya. Udah haus. Jam berapa ini? Waduh, Bray. Terima kasih Pak Yohanes atas cerita-ceritanya. Saya mau berikan pengumuman untuk baptisan air bagi kita semua yang merasa di batinnya mau menerima baptisan air, silakan mendaftar di nomor WA ini 0851 5660 7192. Di mana baptisan air ini kita bisa mengamati di dalam kehidupan kita, di hati kita, untuk kita mengenal siapa di dalam hati kita yang hidup. Aku yang kecil itu yang hidup, atau aku yang besar, Tuhan Yesus yang hidup. Terus ada satu pengumuman lagi, ada persekutuan hari Senin tanggal 24 November jam 7 malam di rumah Bapak Abed, pastor gembala kita, di mana di persekutuan ini juga berkaitan dengan baptisan air ini, di mana kita saling menasehati, mengamati di dalam kehidupan kita. Dan balik lagi, siapa yang hidup di dalam kita? Aku yang kecilnya atau aku yang besarnya lagi? Di dalam persekutuan itulah kita bisa melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu kan semua lahiriah semua. Tapi di dalam itu ada perkara roh yang Tuhan bukakan buat kita semua. Untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan Yesus kita yang mencintai kita apa adanya. Dia mau menikmati kita yang hidup di dalam dunia ini untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan menikmati cinta yang Dia sudah berikan buat kita semua. Terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur atas nasihat-nasihat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami bisa menikmati pribadi-Mu yang nyata, yang hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau melihat Engkau yang hidup, kami mau melihat Engkau yang mencintai kami apa adanya, dan kami mau menikmati semua yang telah Kau berikan kepada kami, sebuah roh kemerdekaan yang kami mau nikmati bersama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menikmati bersama keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami, dan apapun kegiatan kami menikmatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amen.